Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehat selalu, senantiasa semangat dan jangan lelah untuk terus melayani Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik firman yang berjudul Memilih Caranya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kita tentu memiliki apa yang disebut dengan akal budi, ya, yaitu pikiran, perasaan, pertimbangan kita. Nah, kita tahu bahwa apa yang kita masukkan di dalam keseharian kita membaca apa, kita melihat apa, kita dididik seperti apa, nah, itu berpengaruh pada cara kehidupan kita. Ya. Nah, pada saat kita menghadapi sesuatu, keputusan yang kita buat, pertimbangan yang kita pakai, atau kita harus bersikap seperti apa, itu tentu dipengaruhi oleh tadi pikiran, perasaan, pertimbangan kita. Nah, kalau kita mengisi pikiran kita dengan didikan yang benar, dengan firman Tuhan, maka kita akan memiliki respon yang benar, memiliki cara pandang yang benar, memiliki sikap yang benar. Ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, seperti saat ini Bapak Ibu Saudara, jadi kita tidak sendiri. Banyak orang yang mengalami satu kondisi yang sama. Ya. Sikap kita seperti apa? Kita merasa putus asa, tentu kalau kita senantiasa dekat dengan firman, hati kita senantiasa dipenuhi dengan harapan ya di dalam Kristus, sehingga kita pasti tidak putus asa. Kita pasrah, berserah, diam, tidak. Firman Tuhan mengajar kita untuk tekun, mengambil jalan pintas, ya, tidak. Tapi kita berpegang pada kebenaran. Ya, di situ memperlihatkan bahwa seperti apa kita mengisi pikiran kita akan menentukan seperti apa kita bersikap terhadap situasi yang kita alami. Ya. Nah, di Yakobus 5 ayat 7 misalnya. Di sini katakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Firman Tuhan ini memberikan satu contoh pribadi yang namanya petani. Mengapa petani? Jadi kalau kita lihat petani itu merupakan satu profesi yang benar-benar bergantung pada alam. Dalam setiap usahanya, dia memulai dulu dengan mengorbankan segala sesuatu. Dia harus mengolah sawah, dia harus mempersiapkan benih, dia harus menginvestasikan apa yang dia punya. Sementara ketika benih ditaburkan, dia terus berjuang, ya, membersihkan benih itu, menjaga aliran airnya, merawat dia dari hama. Kemudian hasilnya itu sangat ditentukan oleh faktor cuaca. Jadi kalau di situ petani dikatakan sebagai satu orang atau pribadi yang mewakili karakter sabar, itu memang sudah teruji luar biasa. Lain kalau kita kerja sebagai pegawai kantoran, sebagai bekerja dalam satu perusahaan atau pegawai negeri,
pekerjaan kita istilahnya sudah ada jaminan bahwa kita pasti memperoleh sesuatu sesuai dengan kesepakatan atau yang kita peroleh sebelumnya. Tapi pribadi petani ini adalah pribadi yang senantiasa menabur. Menabur itu jangan diartikan dengan cara yang gampang, tetapi barangkali dalam kondisi yang pas-pasan, karena dia perlu menyediakan benih, dia harus menjual apa yang dia punya, kemudian apakah benih ini pasti menghasilkan panen yang bagus? Tidak. Dia masih harus bekerja lagi. Dia masih harus berharap lagi, biar musimnya tetap baik. Jadi, ini merupakan satu contoh atau teladan kehidupan yang luar biasa. Untuk memperoleh sesuatu, dia harus menabur, mempertaruhkan sesuatu, sehingga harapannya dia menghasilkan sesuatu yang benar-benar datangnya dari Tuhan. Nah, saudaraku, tanpa Tuhan tentu akal budi kita itu ya seperti orang pada umumnya. Kita pengennya tidak sabar, kita pengennya tidak mau menderita, kita pengennya tidak mau disepelekan orang, dan lain sebagainya. Nah, tetapi firman-Nya, ya, firman Tuhan berkata kita tidak boleh sama dengan manusia yang ada di dunia ini. Roma 2 ayat 12. Menjadi orang percaya itu adalah mengubah atau mengalami perubahan. Ya, cara berpikir kita barangkali sebelum kita kenal Tuhan sungguh-sungguh mudah putus asa, mudah menyerah, pengennya nyari yang gampang, diperoleh dengan cepat dan instan. Tetapi justru di dalam Tuhan kita dididik untuk bersabar, yang tadi diberikan contoh sebagai petani tadi. Ya, konsep Alkitab mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara, agar kita berbuah, ya, yaitu kehidupan yang diubahkan. Caranya adalah akal budi kita dibaharui. Di Filipi 2 ayat 5 gitu ya, kita harus menanggalkan perasaan, ya, perasaan yang mudah tersinggung, perasaan yang pengennya menang sendiri, mudah baper, pengennya dihargai. Ya. Kalau kita ngomong seenaknya, tapi ketika mendengar kata-kata yang nggak enak, dikit aja marah, itu perasaan lama, pikiran lama, setiap pekerjaan harus untung. Setiap diperlakukan orang begini harus kita membalas begini. Nah, itu pikiran lama, diganti dengan pikiran Kristus. Nah, pertanyaannya, Kristus itu seperti apa saat menghadapi tekanan gitu ya? Ibrani 12 ayat 2. Ini katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, kita bisa benar-benar ya, menyimak pribadi Yesus nih, yang menjadi teladan kita, dan kita mesti ya, semakin serupa dengan Dia, Roma 8 ayat 29 ya. Bahwa saat ini ya, saat firman disampaikan, saat Bapak Ibu merenung, saat Bapak Ibu di rumah, kapanpun Bapak Ibu ada, Ia sedang memimpin kita dalam iman. Dia sedang mengokohkan kepercayaan kita di dalam Dia. Kemudian yang kedua, Ia sedang membawa iman kita itu menuju kesempurnaan. Jadi kerinduan Tuhan adalah bukannya kita semakin lemah, bukannya kita semakin bergantung pada segala hal yang disediakan dunia ini, bukannya kita semakin abai, tetapi Ia sedang membawa kita
menuju kesempurnaan. Artinya kalau hidup kita justru tidak mengalami kualitas karena dihadapkan pada setiap proses yang ada, itu bukan maunya Tuhan, tetapi maunya Tuhan kita semakin kuat, kita semakin berakar, kita semakin berbuah. Ya. Kemudian ia sedang mengajari kita memikul salib dengan tekun. Firman-Nya mengatakan, mengabaikan kehinaan, memikul salib dengan tekun. Jadi kalau di sini Tuhan saja mengalami satu hal atau menjadikan dirinya tekun sekalipun memikul salib, ya kita sedang Tuhan ajari untuk ke arah itu. Jadi kalau seandainya hidup kita dalam kondisi yang tidak baik, sedang tidak baik, menghadapi persoalan, ada pergumulan yang harus diselesaikan, Tuhan sedang mengajari kita untuk tetap tekun menghadapi itu. Tapi yang luar biasa ya, di depan kita ada sukacita. Dan sukacita itu pasti seperti keyakinan kita bahwa kita sudah diselamatkan. Pertanyaannya mengapa kita begitu takut menghadapi kematian? Artinya itu sebagai cek evaluasi kita, apakah kita sudah hidup benar di hadapannya. Seorang anak yang berprestasi, yang mengerjakan tugasnya dengan baik, yang taat, yang setia, dipanggil seorang kepala sekolah, itu pasti rasanya sukacita. Karena dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi seorang anak sekolah yang abai, yang tidak mengikuti aturan, yang PR-nya tidak dikerjakan, yang hidupnya sak senengi dewe, menghadap kepala sekolah tentu merupakan ketakutan dan kekhawatiran. Itu merupakan satu analogi bagi kita, sukacita ada di depan kita. Janji keselamatan ada di depan kita. Dan ketika kita bersikap benar seperti teladannya Tuhan, tentu itu merupakan satu sukacita yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.